Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minan ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Andi selaku pengampu mata kuliah Statistika Al-Quran, juga seluruh teman-teman yang saya cinta sayangi. Dalam video ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Alfian Fikri, semester 5 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Bani Fatah. Di sini saya akan menjelaskan ayat 183 dan 184 dari surat Al-Baqarah, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang puasa, tentang kewajiban berpuasa, tentang ruksoh, yang mana udur-udurnya dirinci dalam ayat tersebut. Juga menjelaskan perbedaan imam-imam dalam menghukumi ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den fardhuake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso kama kutiba kama kutiba kaya oleh den fardhuake apa siam alal ladzina ing atase wong akeh ming qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna padha takwa sira kabeh. Wong mukmin mau den fardhuake poso kaya oleh poso mau difardhuake ing atase umat-umat sadurunge umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya wong-wong mukmin padha takwa maring Allah taala. Jalaran poso iku bisa ngendokaken syahwat kang dadi sumber maksiat. Dari surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menyampaikan bahwa puasa merupakan ibadah yang bersifat wajib. Maka dari itu mulai dari kampung-kampung sampai perkotaan semua orang Islam berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi pada ayat berikutnya ayat 184 Allah memberikan pengecualian untuk orang-orang yang beriman, memberikan pengecualian untuk boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Pengecualian tersebut yakni tertuju pada satu, orang sakit, yang kedua orang yang sedang berpergian atau musafir, yang ketiga orang tua seperti lansia dan lain-lain. Lanjut pada ayat berikutnya, ayaman ing dalem pira-pira dina makdudatin kang kena den itung. Faman mongko sapane wong ikana ana sapa man mingkum setengah saking sira kabeh iku maridon loro au ala safarin utawa ing atase lelungan. Faidatun min ayamin ukhor. Faidatun mongko wajib apa hitungan min ayamin ukhor, min ayamin saking pira-pira dina ukhara kang liya. Wa 'alal ladzina lan ing atase wong akeh yutikunahu kang ora kuat alladzina ing siam fidyatun awe bayar fidyah ta'ama miskin ing mangan wong miskin. Faman mongko utawi sapane wong tatawaa ngelakoni kesunatan khairon ing kebagusan, fahuwa mongko utawi tatawaa iku khairon
bagusi lahu maring man. Wa antasumu utawi poso sira kabeh iku khairul bagusi lakum tumrap maring sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sira kabeh. Kewajibane poso mau namung sakjerone dina kang kena den itung yaiku sakjerone wulan Ramadan. Umpama nuju ana udur lara utawa lelungan nule wong mukmin mau mongko iku kudu kodok ana ing ya dina wong kang banget rentone ora kuat poso diwaki diparingaken bayar fidyah mangan wong miskin sakmut sak dina. Umpama anggone bebarepe diluwi minangka ngelakoni kesunatan ya luwih bagus. Upama wong kang rintu mau gelem poso ya malah luwih bagus. Tambihun prayoga banget tumrap kita ngaji bab kang kegendengan. Wah, gak usah, gak masuk. Dari ayat yang ke-184 dengan jelas Allah mengatakan bahwa orang-orang yang sedang berpergian atau musafir juga mendapat pengecualian atau kompensasi boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Makna musafir ini juga perlu diperjelas karena tidak semua orang yang berpergian dapat dikatakan sebagai seorang musafir. Karena pada hakikatnya ia sedang menjalankan pekerjaan sehari-hari yang ia lakukan. Berbeda dengan tujuan seseorang yang berpergian untuk berjalan menuntut ilmu, menjenguk keluarganya yang sedang sakit, bersilaturahmi dan seterusnya, sehingga dari sini dapat kita ketahui batasan seorang dikatakan sebagai seorang musafir ketika ia melakukan perjalanan jauh lebih dari 80 km. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sejauh apapun perjalanan seseorang, jika kegiatan tersebut telah dikerjakan sehari-hari seperti pekerjaan seorang supir dan lain-lain, maka ruksa tersebut tidak berlaku bagi orang-orang tersebut karena karena mereka telah terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya kategori orang pengecualian yang ketiga tadi yakni orang sakit. Dari orang sakit ini, jika seseorang tersebut telah rentan dan tidak memungkinkan untuk menjalani ibadah puasa, maka orang yang masuk kategori tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah. Dari fidyah tersebut seseorang yakni membayar 1 mud. Ukuran 1 mud tersebut
dapat diartikan jumlah total biaya makan orang tersebut satu hari. Ya, satu hari itu tergantung umumnya makan. Dari ayat 184 ini, ayat tersebut juga menjadi landasan banyak fuqaha dalam berpendapat mengenai orang-orang yang mendapat rukhsah karena ketidakmampuannya untuk berpuasa. Dari kata yutikunahu di sini, dalam ayat ini sepertinya patut diungkap lebih dalam karena dalam kalimat ini terdapat perbedaan dalam cara membacanya yang mungkin saja bisa menjadi salah satu faktor para fuqaha berbeda dalam mengambil istinbat hukum. Pada kalimat jumhur, Abdullah bin Abbas, Aisyah, dan Ikrimah, juga beberapa sahabat lainnya mempunyai bacaan yang berbeda-beda. Pada intinya sebuah bacaan ini tertuju pada istitoah dan qadar yang mempunyai arti mampu. Maksudnya seseorang mempunyai kewajiban untuk menunaikan perintah tersebut. Namun Ibnu Abbas berpendapat bahwa terdapat huruf la pada kata yutikunahu yang dihilangkan. Maka hakikatnya artinya menjadi la yutikunahu, yang artinya orang-orang tidak mampu seperti orang lansia, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang berat atau sangat sulit dalam menunaikan ibadah puasa. Adapun orang-orang dalam keadaan sulit untuk berpuasa, diantaranya orang yang sakit, seorang dalam keadaan musafir, juga ibu hamil dan ibu menyusui. Beberapa ulama juga ada yang menambahkan seorang pekerja keras masuk ke dalam golongan tersebut, yakni oleh dispen ya. Selain itu ayat ini juga menjadi rujukan para fuqaha dalam tata cara membayar fidyah dari golongan tersebut tadi. Pada ayat 184 Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman. Namun Allah yang maha bijaksana tersebut memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan kepada musafir. Apabila orang yang sakit dan musafir tersebut tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka orang tersebut menggantinya pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Pada ayat tersebut tidak dirinci jenis atau sifat batasan dan kadar sakit dari musafir itu, sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing, antara lain sebagai berikut. Ibnu Sirin dan Daud Az-Zahiri membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Demikian pula perjalanan jauh atau dekat sesuai dengan bunyi ayat ini. Yang kedua, dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa karena sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab dan keimanan masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir. Dan yang ketiga, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir dengan ketentuan apabila sakit itu berat dan tidak mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya, atau menambahkan sakitnya bila ia berpuasa. Jadi yang ketiga ini dibolehkan tidak berpuasa dengan ketentuan
yang bersangkutan ini memiliki sakit yang sangat parah, sehingga dengan menjalankan puasanya tersebut orang tersebut dapat menimbulkan sakit yang lebih parah. Juga bagi orang-orang musafir apabila perjalanan itu jarak jauh yang ukurannya paling sedikit 16 farsah. 16 farsah tersebut dapat dihitung kurang lebih 80 km. Yang keempat mengenai buruh dan petani yang hidupnya hanya dari hasil kerja keras dan membanting tulang setiap hari. Dalam hal ini ulama fikih mengemukakan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Hajar dan Imam Azra'i telah memberi fatwa, sesungguhnya wajib bagi orang-orang penanam padi dan sebagainya dan yang serupa dengan mereka berniat puasa setiap malam Ramadan apabila pada siang harinya ia ternyata mengalami kesukaran atau penderitaan yang berat, maka ia boleh berbuka puasa. Kalau tidak demikian, ia tidak boleh berbuka. Yang kedua, kalau seseorang yang pencariannya tergantung kepada sesuatu pekerjaan berat untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan hidup orang-orang yang harus dibiayai di mana ia tidak tahan berpuasa, maka ia boleh berbuka pada waktu itu. Dengan arti ia harus berbuka puasa sejak pagi. Akhir ayat 184 juga menjelaskan orang yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya atau memberi makan lebih dari seorang miskin, maka perbuatan itu baik baginya karena perbuatan tersebut disunatkan. Sesudah itu Allah menutup ayat ini dengan menekankan bahwa berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Jadi dari keterangan yang barusan dapat disimpulkan bahwa boleh berpuasa orang yang pekerjaannya berat untuk menutupi kebutuhan hidupnya, seperti orang kafir miskin yang bawa ke bawah, yang kebutuhannya sangat besar, juga pekerjaannya sangat keras, maka orang tersebut boleh membatalkan puasanya dengan arti ia harus berpuasa sejak pagi. Jadi ia boleh membatalkannya itu sudah awan. Ayat 184 ini juga menjadi landasan banyak fuqaha dalam berpendapat mengenai orang-orang yang mendapat rukhsah karena tidak mampunya berpuasa. Namun kata yutiku dalam ayat ini sepertinya patut diungkap lebih dalam, karena dalam ayat ini terdapat perbedaan dalam cara membacanya yang mungkin saja bisa menjadi salah satu faktor pada fuqaha berbeda dalam mengambil istinbat hukum.
Di mangre kok hilang. Ayat tersebut menjadi landasan banyak fuqaha dalam berpendapat mengenai orang-orang yang mendapat rukhsah karena ketidakmampuannya untuk berpuasa. Kata yutikunahu tersebut dalam ayat ini sepertinya patut diungkap lebih dalam, karena kalimat ini terdapat perbedaan dalam cara membacanya yang mungkin saja menjadi salah satu faktor para fuqaha berbeda dalam mengambil istinbat hukum. Pada kata tersebut, jumhur Abdullah bin Abbas, Aisyah, Ikrimah, dan beberapa sahabat lainnya mempunyai bacaan yang berbeda. Pada intinya sebuah bacaan ini tertuju pada satu maksud, yaitu al-istito'ah atau al-qadru yang artinya mampu. Maksudnya seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan dan menunaikan perintah tersebut. Namun Ibnu Abbas berpendapat bahwa terdapat huruf la pada awal kata yutikunahu, yakni la yutikunahu, yang artinya orang-orang tersebut seperti orang lansia, orang lemah, dan orang yang berat, sangat sulit dalam menunaikan ibadah puasa. Adapun orang-orang yang keadaan sulit untuk melaksanakan ibadah puasa, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan musafir, seperti yang saya jelaskan tadi. Beberapa ulama juga ada yang menambahkan seorang pekerja keras masuk dalam golongan tersebut. Demikian penjelasan ayat 183 dan 184. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup video ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'alakum minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.